151. Adegan itu sangatlah riuh. Semua orang di keluarga Ardiansyah sedang panik saat ini. Turut campur secara menyeluruh dari Bank Royal telah membuat seluruh keluarga Ardiansyah bingung. Di atas panggung, setelah Arya mengumumkan hal itu, dia menyerahkan mikrofon kepada seseorang di sampingnya, dan kemudian perlahan-lahan turun dari panggung. Di sana hanya tersisa Randi dengan wajah memerah dan Ridwan dengan wajah memucat. Wajah Randi memerah saat ini. Kali ini, di depan semua orang kaya di LH, dia kehilangan muka. Ridwan dan Randi sudah terlatih. Bahkan jika mereka sudah sangat tua, pendengaran mereka masih sangat baik. Pada saat ini, mereka tidak bisa menahan wajah mereka. Randi melihat sekeliling dan berjalan turun dari panggung. Hanya Ridwan yang masih berdiri di atas panggung, untuk sesaat tidak tahu harus berbuat apa. Bom yang Arya lemparkan langsung ke kerumunan, menyebabkan diskusi banyak orang. Bang! Pada saat ini, pintu besar lantai 3 itu tiba-tiba ditendang dan terbuka, dan pintu itu langsung menghantam dinding, membuat suara yang sangat kencang. Membuat suara-suara riuh orang yang sedang berdiskusi itu perlahan berhenti, dan adegan pun menjadi sunyi. Di dekat pintu, seorang pria parubaya berdiri di sana. Dia tampak sedikit gugup dan wajahnya sangat tidak nyaman. Dia melihat ke aula. Itu Hengki yang dibawa oleh Tirta. Tirta dan Night Watcher lainnya tidak ingin muncul, dan Hengki tidak berani pergi tanpa izin. Di atas panggung, Ridwan melihat ke arah pintu masuk. Ketika dia melihat Hengki, dia menjadi tercengang. Di sisi lain, beberapa anggota tertua keluarga Ardiansyah pun menjadi tercengang. Hengki yang menghilang selama seminggu, sekarang tiba-tiba muncul. Raden memandang ke arah Ridwan di atas panggung, dan Ridwan juga menatapnya. Untuk sesaat, ayah dan anak itu merasa tidak nyaman. Pada saat ini, semua orang menemukan bahwa di antara orang-orang yang duduk, Damar juga perlahan berdiri. Dia melewati kerumunan dan berjalan menghampiri Hengki, dan berkata, "Ayo." Tidak jauh, Gladys sedang duduk di sana. Melihat Damar berdiri, dan berjalan menghampiri Hengki, dia memulai sedikit tergerak. "Apakah dia akan memulainya?" tanya Rizky. Tubuh Dinda juga sedikit gemetar, dari awal memasuki tempat ini, dan ketika Damar juga muncul di sini, dia menanggung tekanan besar. Tetapi dia tetap terpaku, karena Gladys berkata, kalau Damar akan membuktikan kebenaran dari kejadian 9 tahun lalu. Dia yang mengalami kejadian itu akan menyaksikan semua ini dengan matanya sendiri. Selain itu, dia memiliki terlalu banyak perasaan yang berkecamuk di hatinya yang tidak pernah dia ungkapkan kepada siapapun. Melihat orang yang dari jauh itu perlahan berjalan mendekat, yang dalam ingatannya, masih seorang pemuda yang bersemangat, kini telah menjadi seorang pria. Matanya berkaca-kaca dan membuat pandangannya sedikit kabur karena air matanya. Rudy pun terpaku di mejanya. Di mengenal Hengki, dia tidak tahu mengapa Hengki muncul di pintu saat ini, dan mengapa Damar pun berjalan bersamanya. Ekspresi orang lain pun seakan sulit untuk dideskripsikan. Hanya binar, sudut bibirnya terlihat seulas senyum. Ini adalah awal dari permainan. Lisa yang mendengar ini, kemudian memikirkan hal yang Damar katakan agar dia melihat permainan yang bagus. Matanya juga menunjukkan sedikit antusias akan hal itu. Melihat Hengki dan Damar yang berjalan menuju tengah panggung menarik perhatian mereka semua orang yang sedang duduk di sana. Tatapan Damar terlihat tenang, sedangkan Hengki yang berada di sisinya terlihat sedikit gelisah. Saat ini hati Ridwan sangatlah kacau. Dia merasakan sepertinya ada sesuatu yang salah. Hengki meminta seseorang untuk melakukan sesuatu pada Damar, dan kemudian dia menghilang selama seminggu. Dan dalam waktu yang singkat itu, Damar tidak ada hubungannya. Saat itu, terjadi sebuah musibah di keluarganya. Dia tidak punya waktu untuk mengurusinya lebih lanjut. Untuk sesaat, dia tidak menyelidiki urusan Hengki. Sekarang, setelah Hengki menghilang selama seminggu, dan Damar berdiri di sampingnya, berjalan ke arahnya. Ridwan tidaklah bodoh. Dia tahu bahwa Hengki adalah orang yang terlibat di masa lalu. Sekarang dia dan Damar berkumpul. Dia tahu bahwa akan ada sesuatu yang terjadi. Masalah ini, skandal seperti itu jika terungkap, ditambah dengan serangkaian keadaan, bagi keluarga Ardiansyah, dikhawatirkan itu akan menjadi pukulan yang menghancurkan. Reaksinya tidak buruk. Dia dengan cepat berkata dengan nada rendah, "Hengki, kamu telah absen dari pekerjaan selama beberapa hari, dan kamu berani datang ke pertemuan tahunan ini. Kembalilah untuk memikirkan hal itu. Damar, kamu si pemerkosa,
pertemuan tahunan keluarga Ardiansyah ini, bukanlah tempat di mana kamu harus datang. Keluar dari sini. Saat Damar berjalan, dia mengangkat kepalanya dan menatap Ridwan dengan tatapan amarahnya dan sudut bibirnya terlihat menyeringai. Melihat Damar yang menyeringai, Ridwan hanya merasa kulit kepalanya terasa terbakar. Kalian, bawa mereka keluar dari sini. Ridwan berkata dengan keras. Sebagai keluarga besar, mereka memiliki banyak pengawal di keluarga mereka. Pada saat ini, dia berteriak pada beberapa pengawal. Beberapa pengawal yang dipanggil itu sama sekali tidak ragu. Mereka bergegas melewati kerumunan dan bergegas menuju Damar, menghentikan langkah Damar dan Hengki. Pada saat ini, mata Damar dengan santai menatap para pengawal. Di tubuh Damar, terpancar sebuah aura yang membuat keempat orang yang berdiri di depannya semua mundur. Kemudian, mereka melihat Damar dan Hengki yang melewati mereka. Dan mereka bahkan tidak berani untuk melakukan pergerakan apapun. Di atas panggung, Ridwan yang melihat bahwa mereka tidak menghentikan Damar segera berteriak, "Apa yang kalian lakukan? Aku ingin kalian mengusir mereka, mengerti tidak? Aku memberi kalian begitu banyak uang setiap tahun untuk membuat kalian makan, siapa yang membuat kalian tak makan?" Dia memarahi mereka secara langsung. Dia benar-benar kehilangan kontrolnya. Dia tahu bahwa begitu hal-hal lainnya terungkap, keluarga Ardiansyah mungkin tak memiliki artinya lagi, dan dia tak menginginkan hal seperti itu. Namun, pengawal itu masih tidak berani bergerak. Tatapan Damar terlalu menakutkan, seolah-olah mereka akan mati jika mereka bergerak. Pada saat ini, Damar membawa Hengki ke atas panggung. Dia menatap Ridwan dengan wajah datarnya. Kemudian, matanya perlahan menyapu orang-orang dari keluarga Ardiansyah yang duduk di depannya. Tatapannya terjeda saat menatap Jeffrey, juga menatap generasi muda keluarga Ardiansyah yang tak jauh dari pandangannya. Dia menatap Raden, Hans, Angga. Kemudian, dia mengambil mikrofon yang berada di tangan Ridwan. Wajah Ridwan sedikit berubah, pada saat melihat mikrofon itu diambil dari genggamannya. Pada saat itu, Binar tersenyum dan berkata, "Bagaimana bisa Pak Ardiansyah tak membiarkan orang lain berbicara?" Beraninya Damar memaksa untuk berbicara. Ketika Ridwan hendak bergerak, dia melihat bahwa Damar menggenggam bahunya. Kemudian, dia merasa tidak bisa bergerak. Kemudian, dia melihat Damar tersenyum, dan mengangkat mikrofon di tangannya. Kemudian Damar berkata, "Semua orang di sini mengira aku adalah pemerkosa, 9 tahun yang lalu, yang memerkosa Dinda dari keluarga Sitara." Saat itu, dia menatap Dinda dengan sedikit permintaan maaf di matanya. Kemudian dia melanjutkan, "Saya masuk penjara, dan kemudian ayah saya dikeluarkan dari keluarga Ardiansyah. Dia menciptakan banyak kekayaan untuk keluarga Ardiansyah. Setelah dia pergi, keluarga Ardiansyah membuangnya sampai ia masuk ke Nafis Group." Di sisi lain, orang-orang dari keluarga Ardiansyah mendengar Damar berbicara mengerutkan dahinya. Bang! Ridwan tiba-tiba memukul meja dengan keras dan berkata, "Apa yang kamu katakan? Apa kamu berhak bersuara di sini? Kalian pengawal, kalian semua, naik dan singkirkan dia." Damar tiba-tiba menatapnya dan berkata sambil mencibir, "Ridwan, apakah kamu takut?" Mulut Ridwan sedikit berkedut, lalu menunjuk ke semua pengawal dan berkata, "Kamu, sekarang cepat tangkap dia. Jangan bergerak." Pada saat ini, Binar berdiri dari tempat duduknya, pergi ke depan panggung dan berkata sambil mencibir, "Biarkan dia selesai berbicara." Damar tersenyum dan melanjutkan, "Ayahku kehilangan kerabat dan teman-temannya. Karena aku, dia tidak bisa menunjukkan wajahnya di depan kerabat dan teman-temannya, tetapi apakah kebenarannya benar-benar seperti yang kamu katakan?" Matanya tenang, menatap Hengki berkata, "Biarkan pihak yang terlibat yang mengatakannya dengan jelas kepada kalian." Selesai berbicara, dia menyerahkan mikrofon kepada Hengki. Seluruh tubuh Hengki sedikit gemetar untuk sementara waktu, pada saat yang sama, hampir seluruh orang dari keluarga Ardiansyah hatinya merasa berada dalam titik terendah. Hengki mengambil mikrofon, wajahnya khawatir, tetapi melihat wajah dingin Damar, dia mengertakkan giginya dan berkata, "Damar dijebak, dan orang yang menjebak Damar itu dipimpin oleh Ridwan, aku, Raden, keluarga Tandialo." Pada titik ini, dia menyebutkan beberapa perusahaan lagi dan berkata, mereka semua terlibat di dalamnya. Di saat perkataan itu terucap, seketika suasana menjadi gempar, dan di sisi lain, seluruh napas Jeffrey juga mulai terasa sesak. Bersambung. 152. Perkataan Hengki benar-benar membuat kericuhan.
Tidak ada alasan. Aku ingat bahwa Rudy hanyalah garis keturunan. Ridwan tidak perlu menargetkannya. Apakah ini cara Damar untuk mencoba membersihkan dirinya sendiri dengan paksa? Di sekeliling, banyak pembicaraan dimulai. Anthony bangkit dan berkata sambil mencibir, "Damar, jangan mempermalukan dirimu sendiri. Om Ridwan bertanggung jawab atas keluarga Ardiansyah. Mengapa dia ingin melawan orang seperti Rudy? Tidak peduli seberapa kuat Rudy, kamu hanya bekerja untuk keluarga Ardiansyah sepanjang hidupmu." Damar menyentuh hidungnya dan menatap Hengki. Penampilan Hengki juga sedikit gugup saat ini. Melihat mata Damar, dia terkejut dan dengan cepat berkata, "Itu karena Rudy sangat luar biasa pada waktu itu." Jeffrey berencana untuk membawa Ridwan ke dalam garis keturunannya dan memberinya hadiah 3% saham. Kemudian, dia mulai menceritakan kembali hal aslinya secara perlahan. Akhirnya, untuk membuat reputasi mereka buruk, kami meminta Raden untuk memberi Damar obat di pesta keluarga, dan kemudian diam-diam membawa Damar ke hotel. Aku mengambil ponselnya dan menelepon Dinda untuk memberitahunya bahwa Dinda punya janji. Bentuk tubuhku sangat mirip dengan Damar. Dengan suaranya, seluruh pemandangan menjadi sunyi. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah skandal terbesar di lingkaran elit LH. Ridwan telah melakukan hal gila hanya untuk 3% saham, sementara Damar telah dipenjara selama 9 tahun dan bahkan mungkin menghabiskan seluruh hidupnya di penjara. Kemudian, kita semua tahu bahwa Damar dan Dinda memang memiliki hubungan di hotel karena mereka dibius oleh kita, dan kemudian hal-hal menjadi begitu besar sehingga mereka dikenal di seluruh kota. Setelah Hengki selesai, dia sedikit lega dan menyeka keringat di dahinya. Di sebelahnya, seluruh tubuh kamu Ridwan tidak bisa berdiri dengan mantap. Damar memegang bahunya sehingga dia tidak bisa bergerak. Selanjutnya, Raden terkejut. Dia berpikir bahwa setelah sekian lama, Damar tidak akan bisa membatalkan kasus ini. Bahkan jika Damar kembali, mereka tidak terlalu peduli. Damar hanyalah seorang pria yang telah dipenjara selama 9 tahun. Dia tidak memiliki yayasan di LH. Dia tidak memiliki modal dan tidak memenuhi syarat untuk membatalkan kasus ini. Tapi sekarang, fakta ini seolah terkoyak. Dia duduk di kursi itu, tak berdaya dan pucat. Keluarga Ardiansyah segera berakhir. Hanya ada satu pikiran di benaknya. Dengan cara ini, bagaimana orang lain di LH akan berpikir tentang keluarga Ardiansyah, dan bagaimana mereka bisa bekerja sama dengan keluarga Ardiansyah. Belum lagi sekarang Bank Royal telah mengumumkan sanksi menyeluruh terhadap keluarga Ardiansyah. Pukulan terakhir Damar secara langsung mengenai 7 inci keluarga Ardiansyah. Pertemuan tahunan ini tidak diragukan lagi merupakan awal dari kemunduran keluarga Ardiansyah. Ridwan meraung, "Hengki, apakah kamu gila? Binar pada akhirnya memberimu keuntungan apa? Mengapa kamu ingin memfitnah kami seperti ini? Air kotor Damar sebenarnya kamu tuangkan di kepala kami." Sudut mulut Damar tersenyum sedikit, lalu menatap Hengki dan berkata, "Keluarkan bukti terakhir." Wajah Hengki menjadi kusut, tetapi untuk melindungi hidupnya, dia mengeluarkan ponselnya, lalu mengambil mikrofon dan berkata, "Saya hanya orang kecil pada waktu itu, saya takut Ridwan akan pergi dan meninggalkan masalah ini begitu saja, jadi saya meninggalkan rekaman ketika dia berbicara dengan saya di awal." Kemudian dia mulai memutar rekaman. Dalam rekaman, Ridwan dan Hengki menelepon dan mengatakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Semua orang bisa mendengarnya. Itu benar-benar suara Ridwan. Pada saat ini, Damar melepaskan tangan Ridwan, dan seluruh tubuh Ridwan terkulai lemas. Mata Damar masih tenang dan tak tertandingi, dia perlahan menatap orang-orang dari keluarga Ardiansyah, menyapu bagian generasi kedua dan pertama dari keluarga Ardiansyah. Dan juga tak terlewatkan tatapannya menatap Jeffrey. Jeffrey tampaknya sudah 10 tahun lebih tua saat ini. Dia duduk di sofa, napasnya terlihat sengal, dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Siapa yang pernah menopang orang tua keluarga Ardiansyah, kulit kepalanya akan terbakar saat ini. Setelah mewarisi begitu lama dan memuliakan LH begitu lama, keluarga Ardiansyah pasti akan kesepian setelah hari ini. Raden, Hans, dan beberapa orang dalam garis keturunan keluarga Ardiansyah, wajah mereka terlihat kusut. Melihat penampilan mereka, Damar memiliki rasa nyaman yang tak terlukiskan. Dia telah ditindas selama 9 tahun. Pada saat ini, dia benar-benar dibebaskan. Adegan itu gempar, dan semua orang membicarakan tentang peristiwa ini. Di sisi lain,
Dinda menutupi mulutnya, dan air mata pun jatuh dari matanya. Dia benar-benar difitnah dan dia adalah korban. Air mata Dinda mengalir deras. Selain itu, Gladys juga terlihat sedikit bahagia mendengarnya. Selain bahagia untuk Damar, dan juga yang tak dapat dijelaskan yang terpancar dari dalam dirinya. Di kejauhan, Rudy yang duduk di sana tubuhnya sedikit gemetar. Dia juga menanggung keburukan dan tekanan selama 9 tahun. Hari ini, semuanya akan berakhir. Clara tersenyum kecil. Tampak raut terkejut dari wajahnya yang kemudian berubah menjadi perasaan yang tenang. Ya, pria di atas panggung itu, tidak peduli hal menakjubkan apa yang dia lakukan, dia seolah mati rasa dan menjatuhkan keluarga Ardiansyah, dan sepertinya itu tidak lebih dari sesuatu untuk dilakukan. Lisa dan Rima duduk di sana, wajah Lisa menunjukkan senyum dan berkata, "Bu, Damar benar-benar difitnah." Rima mengangguk, dan dia berkata, "Keluarga Ardiansyah benar-benar tamat." Dengan suara nyaring dan keras, Damar berdiri di atas panggung, menatap Ridwan dan berkata, "Mari kita lihat pengadilan." Dan kemudian nikmati bagaimana rasanya penjara. Ridwan terlihat pucat, dia jatuh terduduk, menatap Damar, wajahnya penuh dengan penghinaan. Di tengah keramaian, Damar pun menuruni panggung, diikuti juga oleh Hengki yang buru-buru mengikuti Damar dan berlari menuruni panggung. Keluarga Ardiansyah tidak akan kembali, orang-orang keluarga Ardiansyah pun pasti sekarang merasa ingin membunuhnya, tetapi karena Night Watcher, dia menjadi cukup aman. Damar berjalan menghampiri ayahnya dan berkata, "Ayah, aku sudah pernah bilang, aku difitnah, dan aku akan membuktikannya sendiri. Sekarang, semuanya benar-benar terbukti." Rudy berdiri gemetar dan mengangguk. "Ayo pergi," ujar Damar. Binar juga ikut beranjak, dan di antara tatapan orang-orang di sana, beberapa orang menuju pintu untuk pergi. Kebisingan itu sudah tak ada hubungannya lagi dengan mereka. Yang harus dilakukan Damar adalah memperlakukan semua kebenaran dan keadilan kepada publik. Dengan turut campurnya Bank Royal, keluarga Ardiansyah pasti akan terkena pukulan yang kedua kalinya. Hal selanjutnya adalah menyerahkan kasus ini kepada polisi untuk diselidiki. Setelah berjalan turun dari hotel, Binar berkata dengan penuh semangat, "Astaga, benar-benar lega, kalian barusan tak memperhatikan ekspresi orang-orang di keluarga Ardiansyah. Aku telah berbisnis selama bertahun-tahun, dan perang ini adalah pertempuran yang paling seru. Setelah perang ini, nilai pasar Navis Group harus segera dipulihkan." Damar menyentuh hidungnya. Dia tidak memiliki terlalu banyak ide tentang nilai dari Navis Group, dan dia juga tidak kekurangan uang. Dan kali ini, dia masih mematuhi aturan Night Watcher. Banyak orang tidak tahu mengapa Hengki tiba-tiba akan berdiri dan mengatakan semua ini, dan mereka tidak tega memikirkannya, karena skandal keluarga Ardiansyah benar-benar menggemparkan, seperti mengapa Hengki yang meledak seperti itu tidak begitu penting. Tidak ada keraguan bahwa berita utama media besok mungkin akan mengekspos masalah ini. Bahkan jika mereka berspekulasi, mereka hanya akan berspekulasi bahwa Binar menyuap Hengki untuk mengungkap masalah ini. Binar dan Navis Group adalah kekuatan utama dari kekacauan keluarga Ardiansyah. Dan Damar, hanya pria kecil yang dijebak dan bekerja di bawah kuasa Binar, itu saja. "Tidak, kita harus makan enak dan merayakannya," Binar berkata dengan penuh semangat. Selain itu, Rudy menggelengkan kepalanya dan berkata, "Pak Binar, saya ingin pulang dan memberitahu Ibu Damar kabar baik." "Tak masalah," Binar mengangguk. Damar juga bersiap untuk pergi. Pada saat ini, ponselnya tiba-tiba berdering. Dia melihat Lilia yang meneleponnya. "Halo," Damar dengan cepat menjawab teleponnya. "Gunakan kecepatanmu untuk datang kemari. Terjadi sesuatu pada nomor 2, ujar Lilia. Wajah Damar tiba-tiba berubah dan berkata, "Baik, aku akan segera ke sana." Bersambung. 153. Setelah menutup telepon, mata Damar menunjukkan sedikit kecemasan dan berkata, "Pak Binar, Ayah, aku ada urusan yang harus aku selesaikan, jadi aku akan pergi duluan." Kemudian dia bergegas pergi tanpa menunggu jawaban dari ayahnya dan Binar. Rudy yang melihat anaknya segera berlari, lalu dia mengerutkan keningnya, dan berkata sambil tersenyum, "Anak ini masih saja sangat ceroboh." Binar menepuk pundak Rudy dan berkata, "Rudy, kamu telah melahirkan seorang putra yang baik." Rudy tersenyum. Dia tidak benar-benar mengerti apa maksud perkataan Binar. Tapi dia pikir itu adalah kata-kata Damar barusan, yang membuat Navis Group mengambil inisiatif dalam pertarungan ini dengan keluarga Ardiansyah, sehingga dia jadi memujinya.
Damar berlari ke arah samping. Ada mobil off-road hitam yang diparkir di sana. Damar membuka pintu dan berlari masuk ke dalam. Di dalam mobil, Tirta dan Herman semuanya sudah ada dalam mobil. Pada saat yang sama, Hengki tidak tahu kapan dia berlari kembali, dan duduk di barisan belakang dengan ekspresi khawatir. Setelah melihat Damar, keduanya membeku untuk sementara waktu, dan Tirta mengomelinya, "Ada apa denganmu? Kenapa sudah keluar lagi? Bukankah ini acara pembuktianmu? Yang penting sudah mengatakan kejadian yang sebenarnya dan mereka tahu kebenarannya. Jadi tak perlu harus banyak bicara lagi," ujar Damar. "Kamu antarkan aku ke tempat ini sekarang." "Dokter Lilia?" tanya Tirta dengan heran. Damar mengangguk dan berkata, "Ya, ada sesuatu yang terjadi, jadi ayo cepat pergi." Dia tidak menyebutkan masalah Thalia, sekarang Thalia tidak mau kembali ke Night Watcher, dan Damar juga menyetujuinya. Tirta mengangguk dan dengan cepat menyalakan mobilnya. Ketika dia tiba di gerbang kompleks, Damar berkata, "Kalian bisa kembali." Tanpa pikir panjang Tirta mengangguk, dan menyalakan mobil lagi, dan Damar bergegas menuju ke kompleks itu. Dengan cepat, dia membuka pintu ruangan, baru saja masuk, Damar sudah mencium bau air desinfektan dan bau darah. Lilia dan Nidia terduduk lemah di sofa. "Di mana nomor 2? Damar membungkuk dan bertanya. "Ada di ruangan itu," ujar Lilia. "Di mana Lilia tinggal, maka kamar itu akan diubah menjadi ruang operasi. Ini adalah kebiasaannya, karena dia adalah Night Watcher. Setiap tempat dia pergi, itu berarti akan ada tugas. Dan dia adalah tim dokter. Jika sekali waktu terjadi cedera dan harus dirawat atau dioperasi, jadi dimanapun dia tinggal, maka kamar itu akan diubahnya menjadi ruang operasi. Aku akan pergi menengoknya," ujar Damar. "Sekarang masih koma, masih terluka parah," ujar Lilia. Damar mengerutkan keningnya dan berkata, "Ada apa? Aku tak tahu apa yang terjadi. Nidia dan aku pergi berpatroli tadi malam. Lalu kemudian dia menelepon kami. Saat itu, kami sudah melihatnya terluka parah," ujar Lilia. Damar pernah memberikan nomor telepon Thalia kepada Lilia sebelumnya, dan dia seharusnya pernah menghubunginya. "Dilihat dari keahliannya, apa kamu kira-kira tahu siapa yang melakukannya?" Wajah Damar sedikit muram dan berkata, "Aku akan segera membantainya sekarang. Dia pasti orang dengan keahlian tinggi, tetapi tidak ada kemunculan orang seperti itu. Aku pun tak yakin sekarang siapa yang sudah melakukannya," ujarnya sambil menggelengkan kepalanya. "Sialan," ujar Damar dengan emosi. Di saat Damar kini diliputi rasa amarahnya, di saat yang bersamaan, di tempat lain di lantai 3 Hotel Grand Star. Pada saat ini, perjamuan akhir tahun keluarga Ardiansyah berubah menjadi kekacauan dan orang-orang pun satu persatu meninggalkan hotel. Saat ini, satu-satunya orang yang tersisa di hotel adalah keluarga Ardiansyah sendiri, kebanyakan dari mereka yang berkedudukan tinggi dan keluarga Randi Kusuma. Ridwan, Raden, dan yang lainnya juga baru saja dibawa pergi oleh polisi. Sebelum datang ke acara itu, Damar meminta Tirta untuk menghubungi polisi. Jika dia ingin menuntaskan kasus ini, polisi secara langsung akan turun tangan, Ridwan dan yang lainnya benar-benar melakukan tindak kejahatan. Keluarga Ardiansyah saat itu seperti diselimuti awan tebal. Semua orang melihat ke arah Jeffrey. Jeffrey dengan rambut yang sudah beruban, duduk di sana sambil menghela napasnya. Kemudian dia menunjuk seorang pria parubaya di sampingnya dan berkata, "Ridwan, kamu bertanggung jawab atas situasi keseluruhan keluarga kita. Setelah hari ini, keluarga kita." "Ah, kenapa harus seperti ini? Kenapa dari awal harus ada kejadian seperti ini?" Randi menggertakkan giginya. Dia bangkit dan berkata, "Bicaralah baik-baik dengan Binar. Jika masalah besar ini dikompromikan, tidak perlu menghabisi mereka semuanya." "Randi," Jeffrey menyentuh kepalanya dan berkata, "Tidakkah kamu mengerti? Binar sama sekali bukan dalang masalah ini." "Apa maksudmu?" Randi menatapnya. Semua orang juga melihat ke arah Randi. Jeffrey menghela napas dan berkata, "Apakah kamu tidak menyadarinya? Semuanya dimulai ketika Damar kembali ke LH. Ketika dia kembali ke LH, dia memiliki hubungan dekat dengan Binar, dan kemudian mulai menyelidiki urusannya sampai minggu lalu." "Maksudmu dalangnya adalah Damar?" tanya Randi. "Kamu sudah gila, apa yang bisa dia andalkan?" "Aku juga tak tahu apa yang dia andalkan, intuisiku saja." Jeffrey menghela nafasnya,
jika Binar mengendalikan semua ini, jika dia mendapat dukungan dari Bank Royal di belakangnya, dari karakternya, dia sudah mulai bertarung dari awal. Terlalu kebetulan bahwa aku harus memikirkannya, mau tak mau aku harus berpikir jauh sampai sana. Randy memikirkannya, namun masih berpikir itu tidak mungkin. Jeffrey menghela napasnya, lalu melihat ke Hans dan berkata, Hans, nanti malam kamu temani aku ke rumah Rudy dan juga ajak Karina. Karina adalah seorang gadis dari keluarga Ardiansyah, dan memiliki hubungan yang baik ketika masih kecil dengan Damar. Tapi setelah kejadian Rudy itu, mereka juga memutuskan hubungan dengan Rudy demi kebaikan mereka sendiri. Itu tidak perlu. Aku pikir Damar hanyalah bagian dari Binar, ujar Randy sambil menggelengkan kepalanya. Jeffrey menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Damar tinggal di rumah Lilia hingga malam, dan Talia masih juga belum sadar. Damar pergi menengoknya beberapa kali, Talia terlihat pucat, dan dia dalam keadaan koma. Damar merasa sakit hati tidak berdaya. Di sore hari, di internet, banyak berita yang membuat siapapun mengerutkan dahi melihatnya, hal-hal tentang keluarga Ardiansyah mulai terungkap. Dan ini ramai diperbincangkan. Pasar saham keluarga Ardiansyah kembali anjlok dan ini mulai gila. Tentu saja, Damar tak peduli dengan semua itu. Setelah makan malam, dia sedikit tak tenang, dan dia berencana untuk bertemu orang tuanya di rumah sebentar dan lalu kembali ke rumah Lilia. Setelah mengobrol dengan Lilia, Damar bergegas pulang ke rumahnya. Tepat ketika dia sampai di depan pintu rumahnya, dia mengerutkan dahinya. Di rumahnya, dia mendengar banyak suara. Dia mencoba menguping dan sepertinya ada lebih dari 10 orang yang sedang berada dalam rumahnya saat ini. Rudy, ketika kamu berada di keluarga Ardiansyah, aku berperilaku baik padamu, bukan? Aku memang melihat kamu memiliki kemampuan yang baik di awal, dan aku punya rencana untuk mengumumkanmu sebagai garis keturunan, terdengar suara Jeffrey di sana. Saat itu kami tidak berdaya, dan bagi keluarga, reputasinya sangat buruk. Ya, Rudy, kamu tak perlu ribut seperti ini, terdengar juga suara lain dan berkata, semua orang adalah darah keturunan keluarga Ardiansyah. Kakek Jeffrey juga mengatakan bahwa bisa memasukkan nama kamu ke dalam silsilah keluarga. Kamu bisa berbicara dengan Pak Binar dan bicara baik-baik padanya. Rudy mengerutkan kening dan berkata, aku benar-benar tidak peduli dengan hal-hal di Navis Group. Jeffrey terdiam dan berkata, bagaimana kalau kamu membiarkan aku berbicara dengan Damar secara langsung? Damar tidak ada di rumah. Dia pergi setelah meninggalkan hotel, ujar Rudy dengan cepat. Damar mengerutkan dahinya. Dia langsung pergi menuju ke pintu, mendobraknya, dan berkata, tidak apa-apa untuk menyingkirkannya di awal, tapi kita tidak saling berutang. Tapi pendekatanmu adalah menjatuhkan diri ke dalam masalah, aku khawatir ayahku akan terkena masalah lagi, dan kemudian ditargetkan lagi dan lagi. Sekarang kebenaran telah terungkap, apakah kamu ingin kami berhenti? Adapun silsilah keluarga Ardiansyah, mohon maaf, aku tidak tertarik. Damar, pada saat ini, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke arah pintu. Damar dengan tenang berjalan ke ruangan dan melihat semua orang di ruangan itu. Ketika matanya tertuju pada seorang wanita berusia 20 tahunan, dia sedikit mengernyit. Di saat yang bersamaan, dia mencibir dan menatap ke arah Jeffrey. Bersambung. 154. Wajah Jeffrey terlihat jauh lebih tua. Dia duduk di atas kursi roda. Di dalam ruangan ada banyak orang yang berkumpul. Tentu saja kebanyakan orang-orang itu masih kerabat Maya. Jelas sekali masalah ini sudah tersebar di internet. Ditambah lagi tim media kota LH juga sudah mengetahui hal ini. Makanya semua orang datang ke rumah untuk memberi selamat. Tapi tidak disangka, Jeffrey mendadak datang. Damar berdiri di depan pintu, menatap Jeffrey dengan mata dingin. Pulanglah, kami tidak menyambut kedatanganmu. Damar, panggil Jeffrey sambil melihat ke arah Damar, luangkan waktu untuk bicara sebentar. Kita harus memperjelas tentang semua hal. Rudy melihat ke arah Damar lalu mengangguk menyetujui. Jika hanya Damar sendiri, dia pasti merasa tidak ada hal yang perlu dibicarakan dengan anggota keluarga Ardiansyah. Kalau mereka bermaksud menjebak Damar, dia pasti akan menghajar mereka. Tapi dengan usia Rudy yang sudah berumur, hal yang dia khawatirkan lebih banyak dari Damar. Sama seperti saat dulu dia tidak ingin berselisih dengan Nita. Dia mungkin berharap, Damar dapat menggunakan hubungan antara Damar dan Binar agar masalah tidak menjadi semakin ruwet, setidaknya harus mempersiapkan jalan agar keluarga Ardiansyah dapat tetap selamat.
Rudy adalah orang yang baik hati. Damar tidak mengatakan apa-apa, lalu melihat ke arah Jeffrey, ayo ke sini. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Hans tapi tidak mengatakan apa-apa. Hans memandang dengan wajah khawatir, tapi dia tetap mendorong kursi roda mengikuti di belakang Damar. Di sebelah, wanita itu juga mengikuti Damar. Mereka memasuki kamar Damar. Damar menutup pintu kemudian melihat ke arah Jeffrey, dengan tenang dia berkata, sebenarnya tidak ada yang perlu dibicarakan di antara kita. Aku hanya mengungkapkan kebenaran dari kejadian yang lalu. Aku tidak bisa membantu krisis keluarga kalian. Jika bukan karena ayahku, aku juga tidak ada keharusan untuk bicara lagi dengan kalian. Jeffrey melihat ke arah Damar kemudian menghela napas panjang, waktu itu, semuanya adalah salahku. Apa? Tanya Damar sambil mengangkat alisnya. Kamu adalah pemimpin di balik layar dari semua hal yang terjadi kali ini, kan? Tanya Jeffrey sambil menghela napas lagi. Tatapan Damar hampir saja berubah. Dia tidak menyangka Jeffrey dapat menebak semuanya. Dia mengangkat bahunya kemudian melanjutkan, aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Aku dapat melihatnya. Kamu mencoba rendah diri dan tidak mau mengakuinya, jawab Jeffrey. Tapi ini semua terlalu kebetulan. Binar hanya seorang CEO dari Navis Group, sedangkan pemegang saham di balik Navis Group sangat misterius. Entah dengan cara apapun tidak dapat terdeteksi. Sedangkan setelah kepulanganmu ke kota LH terjadi banyak hal yang mengobrak-abrik kota ini. Aku sudah hidup bertahun-tahun, tentu saja aku tahu berbagai hal tentang urusan bawah tanah. Jantung Damar berdegup kencang tapi wajahnya tidak memperlihatkan perubahan apapun. Walaupun aku tidak tahu kamu bergabung dengan organisasi mana, tapi bagiku itu sudah tidak penting lagi. Jeffrey menghela napas pelan, aku datang, hanya berharap kamu melepaskan keluarga Ardiansyah. Melihat dirimu sebagai bagian dari keluarga ini dan darah keluarga yang mengalir dalam tubuhmu. Juga demi aku yang memperlakukan ayahmu dengan cukup baik. Tatapan Damar berkobar-kobar melihat ke arah Jeffrey. Jeffrey lanjut mengatakan, aku tidak akan membela Ridwan dan Raden yang sudah berbuat kesalahan. Mereka pantas untuk masuk penjara. Kami keluarga Ardiansyah juga sangat tidak suka dengan kelakuan ayah dan anak itu. Sekarang kerugian keluarga Ardiansyah sudah cukup besar. Aku berharap kamu bisa memberikan jalan keluar untuk keluarga kita yang diantaranya juga termasuk om-om kamu. Jika keluarga Ardiansyah tumbang, mereka semua. Damar tertawa dingin, om-omku. Ayahku diusir oleh kalian. Di saat aku menanggung dosa dan dipenjara, kalian bahkan tidak bersuara. Di sebelah, Karina menunjukkan ekspresi kebingungan, Kak Damar, waktu itu kami bukannya tidak ingin membantu, hanya saja waktu itu Ridwan memberi perintah, kami tidak berani melawannya. Sekarang Ridwan dan Raden juga sudah membayar kesalahan mereka. Damar melirik ke arah Karina. Hubungan Damar dan Karina sebenarnya cukup bagus, hanya saja saat ini dia sangat tidak senang mendengar kata-kata Karina. Damar melambaikan tangannya, sudahlah. Masalah ini kalian bicarakan saja dengan ayahku. Kalau ayahku mau memaafkan kalian, suruh dia ngomong langsung dengan Pak Binar. Kalau Pak Binar tidak bersedia memaafkan mereka, itu juga bukan hal yang bisa aku tangani. Mendengar kata-kata itu, dalam hati Jeffrey berteriak bahagia. Dia yakin semua masalah ini dipimpin oleh Damar. Dengan kata lain, Damar sudah melepaskan dia. Dia berusaha berdiri dari kursi roda, lalu suara terjatuh dapat terdengar dengan keras. Dia berlutut di depan Damar sambil mengatakan, Damar, kami dari keluarga Ardiansyah memang sudah mengecewakanmu. Permintaan maaf kami telah terlambat 9 tahun. Kakek, Hans langsung teriak melihat Jeffrey berlutut. Lekas dia membantu Jeffrey berdiri. Alis Damar mengerut lalu dia berbalik dan membuka pintu. Kalian bicarakan saja dengan ayahku. Aku masih ada urusan lain, aku pergi dulu. Selesai mengatakan itu, dia berjalan keluar kamar. Rudy melihat Damar keluar dari kamar, dia bergegas berjalan ke arah Damar dan bertanya, Jeffrey bilang apa? Semuanya omong kosong. Ayah, ibu, dulu aku sudah pernah bilang aku mau pindah tinggal di luar, kan? Wendy sudah mendesakku, ujar Damar. Mendengar itu, Maya langsung menunjukkan wajah bahagia, kalau begitu cepat pindah keluar. Kamu perlu apa saja, aku akan membantu mengemasi barang-barangmu. Di saat yang sama, Hans mendorong Jeffrey keluar dari kamar. Dia melihat ke arah Damar sejenak lalu berjalan ke arah Rudy. Rudy, ayo kita diskusi sebentar.
Rudy melihat ke arah Damar dan Damar mengangguk setuju. Damar kembali ke kamarnya dan membereskan barang-barangnya. Damar tidak peduli apa Rudy akan memilih untuk berkompromi dengan mereka. Selama 9 tahun memikul sindiran keluarga, satu-satunya yang membuat dia menyesal adalah kedua orang tuanya. Sebagai orang tua, hal yang mereka khawatirkan lebih banyak. Kedepannya Damar juga belum tentu akan menetap lama di kota LH. Entah dia kembali ke Night Watcher ataupun menetap di kota untuk membantu tugas Night Watcher, dia tidak mungkin menetap di satu tempat selamanya. Seiring dengan bertambahnya umur kedua orang tuanya, mereka membutuhkan orang lain untuk menemani mereka. Jika tidak, mereka bisa kesepian. Membersihkan namanya sendiri juga agar dapat membuat kedua orang tuanya hidup dengan lebih tenang, dan juga untuk membuka ikatan dalam hati yang menjadi beban selama 9 tahun ini. Diikuti dengan desakan Maya, Damar langsung diusir dari rumah. Maya terlihat sangat ingin melihat Damar hidup berdua dengan Wendy, agar dapat menimang cucu secepat mungkin. Melihat itu, Damar menunjukkan wajah tidak berdaya. Dia menghela napas panjang. Sambil menarik kopernya dia memanggil taksi menuju tempat Lilia. Nidia dan Lilia biasanya beristirahat saat siang, saat ini mereka sudah bangun. Lilia duduk di sebuah kursi sambil memegang pisau bedah. Dia terus memainkan pisau bedah itu dengan memutar-mutarkannya. Melihat itu jantung Damar berdegup kencang. Pisau bedah Lilia bukan hanya dapat menolong orang lain. Jika digunakan untuk membunuh orang, sama sekali tidak akan pilih-pilih lawan dan pasti akan tepat sasaran. Kamu jaga Second sebentar, ujar Lilia, aku dan Nidia harus menjalankan tugas. Jika Second sudah bangun, segera hubungi aku, lalu beritahu bagaimana keadaannya. Damar menganggukkan kepala, baik. Lilia berdiri lalu mengerutkan alis, dan juga, perhatikan juga keadaan Audrey. Dia ada di rumah sebelah. Di sisinya ada satu penjaga. Jika ada orang yang ingin menyerang mereka, kamu pasti bisa merasakannya, kan? Saat itu jangan lupa untuk membantu mereka. Tidak masalah. Damar segera menganggukkan kepala. Setelah Lilia dan Nidia keluar, Damar memindahkan sebuah kursi, memasuki ruang operasi. Talia masih berbaring di atas tempat tidur. Wajahnya menunjukkan warna kemerahan, sepertinya dia mulai pulih. Dasar Talia, sebenarnya kamu menyembunyikan apa dariku? Tanya Damar sambil melihat Talia kemudian menghela napas panjang. Damar duduk di atas kursi yang dia tarik, mengeluarkan ponsel dari saku. Ada cukup banyak pesan yang dia terima. Dari Lisa, Clara, Sheila, dan juga dari Wendy. Damar membalas satu persatu pesan yang dia terima. Setelah itu mereka mengobrol sebentar. Entah sudah lewat berapa lama, di ujung telinganya dapat terdengar suatu suara. Dengan cepat Damar melihat ke arah tempat tidur. Mata Talia yang terpejam perlahan bergerak, kemudian, dengan perlahan dia membuka matanya. Saat dia melihat wajah Damar, dia berusaha untuk duduk tapi badannya yang lemah sama sekali tidak mampu menopang tubuhnya. Jangan berdiri. Kamu harus istirahat yang baik. Tubuhmu belum pulih total, ujar Damar. Selesai mengatakan itu, dia merasa ada sesuatu yang tidak benar. Dia melihat lurus ke mata Talia. Tiba-tiba mata itu menjadi basah. Kemudian air mata mulai mengalir dari mata membasahi pipinya. Kapten, aku tidak berhasil membalaskan dendam Seven. Mereka terlalu kuat. Aku tidak mampu membalas dendam untuk Seven. Aku tidak bisa balas dendam untuk Tata, Tata pasti sangat kecewa. Dia pasti sangat kecewa denganku. Air mata Talia terus mengalir, bibirnya bergetar terus menyalahkan diri sendiri. Bersambung. 155. Di wajah Talia terus mengalir air mata. Pandangannya terasa buram dan terlihat putus asa. Di sebelahnya, mata Damar menunjukkan kebingungan. Saat Seven meninggal, orang-orang yang terlibat adalah Red Lotus dan organisasi gabungan lainnya. Pemimpinnya adalah Red Lotus. Selama ini Damar juga menjadikan Red Lotus sebagai musuh terbesarnya. Dia ingin mengurus anak buah Red Lotus terlebih dahulu sebelum menyerang yang lainnya. Sedangkan di antara organisasi tersebut, tidak mungkin Talia dapat terluka seperti ini, terkecuali Lukas turun tangan. Tapi, selama ini Lukas tidak berani muncul. Jika dia datang ke kota LH, Red Rose pasti akan langsung memberitahukan pada Damar. Mengingat Talia menyembunyikan sesuatu padanya, Damar merasa pasti ada hubungannya dengan kejadian yang sebenarnya. Dia menghela napas panjang lalu melihat ke arah Talia, sebenarnya apa yang terjadi? Aku benar-benar tidak mampu membalaskan dendamnya.
Aku tidak ingin kamu yang memikulnya. Aku ingin diam-diam balas dendam, tapi aku tidak bisa mengalahkan orang itu, ujar Thalia sambil merintih. Damar menggenggam tangan Thalia, dengan pelan mengatakan, Thalia, kita ini satu tim. Apa ada sesuatu di balik kematian Seven? Waktu itu kita sama-sama menjalankan tugas. Kematian Tata tentu tanggung jawabku juga. Aku juga ingin membalaskan dendamnya. Kamu tidak perlu menyembunyikannya dariku. Wajah Thalia mulai kalut, matanya menunjukkan ketidakberdayaan. Dia adalah anggota Night Watcher. Dia memiliki karakter yang tangguh dan dia siap berkorban demi apapun. Tapi dia tetap seorang gadis berusia 20 tahunan. Dulu, setelah berlatih di bawah grup Tirta, mereka bertambah hebat, sehingga membangun grup kecil milik mereka sendiri. Walaupun kekuatan Thalia adalah nomor 2, tapi saat menjalankan tugas, anggota grup pasti akan melindungi dirinya dengan baik. Waktu itu, grup kecil ini hanya dia sendiri yang seorang wanita. Lilia yang seorang dokter tidak termasuk dalam grup kecil. Tapi sebagai dokter, Lilia pernah dibawa oleh berbagai grup untuk menjalankan tugas. Oleh karena itu, saat menjalankan tugas, dia selalu berada di posisi yang aman. Sebagai kapten dan pemilik kekuatan tempur terbesar, Damar selalu berjalan di paling depan dan bergegas menghalau di garis depan. Damar dan Seven selalu menjadi perisai terkuat dalam grup, sedangkan Thalia kebanyakan berada di belakang, menjaga sisi belakang Damar dan lainnya. Pertarungan 3 tahun yang lalu, mereka juga menggunakan posisi yang sama. Pada pertarungan itu, Damar terluka parah dan hampir mati. Seven tidak dapat bertahan. Dia terbunuh di tempat, sedangkan Second yang berada di belakang berhasil kabur dan selamat. Thalia selalu memikirkan tentang hal itu, sehingga di saat masalah ini melibatkan pemegang medali Starsin generasi pertama Night Watcher, dia harus menyembunyikannya. Jika dia memberitahukannya pada Damar, masalah ini akan semakin berantakan. Dia tidak akan kembali ke Night Watcher. Kalau kembali, karena melakukan hal ini, mereka pasti akan marah besar, tapi ada kemungkinan besar demi kebaikan organisasi, mereka akan menahan diri. Makanya, dia tidak menghubungi Night Watcher dan bersembunyi di tengah kota, mencari orang-orang dari organisasi yang mengikuti perang 3 tahun yang lalu dan membunuh mereka satu persatu. Tapi hanya sampai saat ini, dia dikalahkan orang lain, dia tidak dapat mengalahkannya. Hatinya terasa hancur berkeping-keping. Damar melihat air mata yang mengalir di wajah Thalia, sambil tersenyum dia menghapus air mata itu, kamu masih tidak mempercayaiku. Aku pernah bilang, tidak peduli apapun, kita tetap lebih kuat jika berdiri bersama, menghadapi dunia ini, menghadapi semuanya. Thalia menggigit bibirnya, kemudian melihat ke arah Damar. Dengan perlahan dia menceritakan, waktu itu, setelah kita menyelinap masuk dan berhasil mengambil kotak besi dari Lukas, kita dikepung di setiap lantai. Orang yang mengepung kita semuanya adalah orang yang cukup hebat. Yang paling parah, mereka semua adalah pembunuh Red Card milik Red Lotus. Kita sebagai anggota bagian belakang sudah mempersiapkan jalur kabur tapi semua rute kita diputus oleh mereka. Bersamaan dengan cerita Thalia, dalam kepala Damar muncul adegan pertempuran 3 tahun yang lalu. Benar sekali, setelah mereka berhasil mengambil kotak itu, mereka dikepung. Damar dan Tata si Seven berusaha mati-matian membuka jalan dengan darah mereka. Setelah berhasil keluar, mereka bukan bertemu dengan anggota Night Watcher lainnya tapi justru masuk ke perangkap dan dikepung lagi. Kemudian, agar kita dapat kabur, Tata menggunakan jurus lonjakan kematian. Setelah mengatakan itu, air mata kembali mengalir dari mata Thalia. Mata Damar mulai sembab. Seven, Tata, tanggal ulang tahun Tata dan Damar hanya berbeda 1 hari. Dalam Night Watcher, dia dan Damar selalu mengenakan celana yang sama. Mereka sahabat baik dan bagaikan saudara sehidup semati. Mereka adalah keluarga. Thalia lanjut bercerita, waktu itu, kita berpisah-pisah. Karena kamu yang membawa kotak besi itu, kebanyakan musuh mengejar dan berusaha membunuhmu. Bagianku relatif santai. Aku memang terluka parah tapi berhasil keluar. Lalu saat aku keluar, aku melihat Sean Dempsey. Dia termasuk dalam beberapa orang yang mengejarku. Mendengar nama itu, mata Damar langsung menyipit. Perrin Dempsey, pemilik medali Starsin generasi pertama Night Watcher. Sean adalah generasi ketiga keluarga Dempsey. Karena merupakan pemilik Starsin generasi pertama, keluarga ini memiliki pengaruh yang sangat besar di negara O. Mendengar cerita Thalia, pemikiran Damar mendadak menjadi lebih jelas.
Pantas saja waktu itu mereka bisa dikepung. Ternyata semua sudah direncanakan oleh mereka. Tidak heran mereka dapat memblokir semua jalur keluar dan masuk dalam perangkap mereka. Ternyata ada hubungannya dengan pihak internal, ada yang memberitahukan diam-diam dari dalam organisasi. Terang saja anggota Night Watcher terus mencari dirinya, membantu mengembalikan ingatannya lalu menyarankan agar dia menetap di kota. Pemilik medali Starsin generasi pertama Night Watcher, dalam Night Watcher, pengaruhnya sangat besar. Jika dia kembali ke Night Watcher, pasti akan terjadi konflik yang besar. Tanpa bukti yang kuat, internal Night Watcher pasti akan hancur. Ternyata ini alasan perubahan ekspresi Tirta kemarin setelah tahu Damar sudah bertemu dengan Thalia. "Lukamu ini dari mana?" tanya Damar dengan memancarkan cahaya dingin. "Aku mengejar dan berusaha membunuh Sean. Saat ini dia ada di kota LH. Ini pertama kalinya aku langsung menyerang dia tapi Tirta menghalangiku," ujar Thalia sambil menggigit bibirnya, lalu melanjutkan, "Kemarin, aku menemukan lokasinya. Dia sedang mengejar seorang wanita di kota LH, dan kemarin mereka berkencan. Aku pergi mencarinya, menyudutkannya ke tempat terpencil, lalu, aku bertemu dengan orang yang sangat hebat. Orang itu menggunakan mantel hitam, seluruh tubuhnya tertutup. Aku tidak dapat melihat wajahnya tapi kemampuannya sangat hebat. Aku, sama sekali bukan tandingannya." "Apakah dia Eden?" tanya Damar. Kemampuan bertarung Thalia sangat hebat. Sebagai orang dengan jabatan second dalam Night Watcher, kehebatannya bukan main-main. Walaupun Zero adalah orang yang paling kuat, Fuzz hampir tidak pernah muncul di Night Watcher. Fuzz adalah orang paling misterius di dalam Night Watcher. Dalam kondisi seperti ini, kemampuan second bisa dibilang hanya di bawah Zero satu level. Di seluruh dunia bawah tanah, orang yang lebih hebat dari Thalia, jumlahnya dapat dihitung dengan tangan. Ditambah dengan Lilia pernah berkata, akhir-akhir ini Eden mungkin akan muncul di kota LH. Tanpa sadar Damar langsung menebak orang mantel hitam itu sebagai Eden. "Sepertinya bukan," ujar Thalia sambil menggelengkan kepalanya, teknik yang dia gunakan sangat berbeda dengan Night Watcher dan sama sekali tidak terlihat seperti Night Watcher. Damar menghela napas panjang, lalu melihat ke arah Thalia, "Sekarang kamu istirahat yang banyak. Aku mau keluar sebentar." "Kamu," panggil Thalia khawatir. Damar tersenyum ke arah Thalia, "Tenang saja. Aku masih belum kehilangan akal sehat. Orang yang menyakitimu, tidak peduli siapapun dia harus membayarnya berkali-kali lipat. Apalagi, kalau dia adalah orang yang membunuh Tata." Mendengar kata-kata Damar, air mata Thalia kembali mengalir. Melihat punggung Damar yang kian menghilang, beban tekanan yang dipikul selama 3 tahun ini terasa berkurang setengah. Di saat Damar keluar, keadaan di rumah Damar. Di dalam ruang kerja, Jeffrey dan Rudy selesai berdiskusi setelah waktu yang lama. Hans mendorong Jeffrey, lalu dengan wajah tidak senang meninggalkan rumah Rudy. Melihat mereka pergi, Maya bergegas berlari mengejar mereka. "Kalian lama sekali. Apa saja yang kalian bicarakan?" "Dia bilang semua ini diatur oleh Damar," ujar Rudy dengan wajah tidak berdaya, lalu memintaku agar membantu mereka dan mengatakan hal baik tentang mereka. "Damar yang mengaturnya?" tanya Maya bingung, kepala si Jeffrey ada masalah ya. Maya tidak pernah memuji keluarga Ardiansyah. Kemudian dia melihat ke arah Rudy, "Jadi kamu jawab apa? Jangan bilang kamu menyetujuinya." Rudy menghela napas panjang, "Mau bagaimana caranya aku menyetujui permintaan mereka? Aku tidak memiliki pengaruh apapun dalam Navis Group. Aku mencoba menolak tapi dia terus memaksaku. Memang lebih baik tidak perlu," ujar Maya dengan nada kesal. "Dulu mereka selalu melakukan hal yang menjijikkan. Mereka harus membayar dosa-dosa mereka. Keluarga Ardiansyah juga tidak melakukan apa-apa untuk kita pada saat kita kesusahan. Sekarang mereka berani-beraninya datang dengan iming-iming sedarah." Jeffrey menghela napas panjang. Matanya menunjukkan tatapan yang rumit. Lalu dia menggeleng-gelengkan kepalanya dan tersenyum. "Yang penting, sekarang Damar sudah membersihkan namanya sendiri. Untuk sementara ini kita juga tidak dalam bahaya. Untuk hal lain aku tidak peduli lagi." Bersambung. Terima kasih.